Pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah yang diadakan sekali setiap 3 tahun, skalanya tidaklah menentu. Dulu acara ini berskala 3-400-an orang. Kali ini, bahkan mencapai 512 orang. Sungguh meriah. Di atas panggung tinggi, 4 orang juri minum teh sambil berbincang. Di antaranya, hanya Wendy Xiang dan Guru Perin yang lebih banyak bicara, sedangkan Michael Beitang dari Akademi Bumi Raya dan Linton Xiao dari Akademi Tinju lebih diam, hanya sewaktu-waktu menyahut dengan, iya, benar. Wendy Xiang berkata, Guru Perin, selama bertahun-tahun ini, yang berkesempatan melihat jurus rahasia ilmu bela diri dari Guru Zaini, tidak banyak kan? Guru Perin berkata, tentu tidak banyak. Tidak semua pemenang dari pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah berkesempatan untuk melihatnya. Kali ini, berkat karunia Guru Zaini, sang pemenang diberi hak istimewa ini. Wendy Xiang bertampang iri, Guru Zaini adalah pencetus dunia ilmu bela diri kota Zonghai, juga adalah master pertama dalam dunia ilmu bela diri kota Zonghai, merupakan leluhur ilahi dari kita para praktisi ilmu bela diri kota Zonghai. Ilmu bela diri yang beliau kuasai, sangat berharga. Jika dapat menyimaknya, besar sekali keuntungan untuk menerobos ke tingkatan master seni bela diri. Guru kita, ketua dari Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju, dulu pun memiliki kehormatan untuk melihat ilmu bela diri beliau. Guru berhasil menerobos ke tingkatan master seni bela diri, juga memiliki kaitan yang sangat besar dengan hal ini. Guru Perin berkata, iya. Akademi Tinju dan Akademi Bumi Raya tepat didirikan oleh 2 orang murid Guru Zaini. Kehebatan Guru Zaini, sangat luar biasa. Wendy Xiang berkata, kali ini, tidak tahu pemuda unggul mana yang punya kehormatan menjadi sang pemenang. Michael Beitang berkata, tentu saja Laura Gong dari Akademi Bumi Raya kami. Linton Xiao berkata, omong kosong. Meski Laura Gong unggul, tetapi dibandingkan dengan Tommy Lee dari Akademi Tinju kami, masih jauh sekali. Orang yang akan menjadi pemenang, pasti Tommy Lee. Wendy Xiang menjadi tidak senang, Ferry Ye dari Akademi Charles kami sudah terlatih dan adalah jenius muda. Sang pemenang, pastilah dia. Mereka bertiga bertengkar sengit. Guru Perin tersenyum, ambisi menang kalian, masih saja begitu kuat. Kalau begitu aku tunggu saja hasilnya. Giliran Eric Ling berada di belakang, maka dia membawa Bloody Mary pergi ke gelanggang tempat Ana Ye berada. Lawan Ana Ye biasa-biasa saja, tidak sampai 10 jurus sudah Ana Ye keluarkan dari gelanggang. Di tengah sorakan, Ana Ye menuruni gelanggang. Eric Ling, bagaimana penampilanku tadi? Ana Ye sedikit sombong. Eric Ling tersenyum, sangat lumayan. Hehe. Sebentar lagi sudah giliran kamu. Itu Harrison Kin, kamu menyerah saja jika tidak bisa menang, masih bisa pertahankan nyawamu. Segera, sampai pada giliran Eric Ling. Eric Ling menatap Ana Ye, menurutmu, aku bukan lawan dari Harrison Kin. Iya, memangnya aku salah bicara. Ana Ye berkata, atau yang aku katakan itu terlalu terus terang, terlalu sadis, susah kamu terima. Eric Ling tertawa, lalu mengacungkan satu jari, lawan dia, satu tinjuan saja sudah cukup. Kamu percaya tidak? Ana Ye bergeleng, aku tidak percaya. Jika kamu bisa kalahkan Harrison Kin dengan satu tinjuan, aku panggil kamu ayah. Persiapkan baik-baik. Eric Ling menaiki gelanggang. Melihat Eric Ling naik, Harrison Kin mulai congkak, bocah. Aku kira kamu akan menjadi kura-kura di balik tempurung, langsung menyerah. Tak disangka kamu lumayan teguh juga, berani naik dan berduel denganku. Sejak kecil aku sudah belajar ilmu bela diri di keluarga Qin, di umur 10 tahun sudah bisa kalahkan pria dewasa kekar. Di umur 16 tahun sudah menerobos ke tingkatan tenaga luar, dan sekarang sudah mencapai tingkatan tenaga luar level puncak. Aaron Qin bahkan juga tidak bisa melewati satu jurus di tanganku. Kamu, hanya seorang menantu sampah keluarga Su, hidup parasit sampai di hari ini. Kamu punya hak apa untuk berduel denganku? Sekarang kamu tampak bagus begini, nanti aku akan taboki kamu sampai babak
Belum selesai bicara, Harrison King sudah terbang keluar karena satu tinjuan Eric Ling. Dia jatuh di luar gelanggang, membangkitkan debu pasir. Harrison King pingsan seketika. Pingsan karena satu tinjuan. Ses. Penonton di sekitar pun terbengong. Bukankah Harrison King adalah praktisi tingkatan tenaga luar level puncak? Satu tinjuan saja sudah pingsan. Ini banyak omong kosong. Sampai jengkel aku dengar. Eric Ling menuruni gelanggang. Sang juri mengumumkan kemenangan Eric Ling. Sampai di sisi Anaye, Eric Ling tersenyum, sudah selesai persiapannya. Wajah cantik Anaye merona merah, dia terbata-bata, bisa tidak beri sedikit waktu. Tadi aku, sebenarnya hanya asal bercanda saja. Eric Ling berkata, aku ini, dari luar tampak ramah bersahabat, tetapi aku sangat serius. Kamu tidak mau panggil juga tidak masalah, lagi pula yang malu juga bukan aku. Ayah. Wajah Anaye merah sampai ke leher dan telinga, ingin sekali dia sembunyi ke dalam celah di permukaan tanah. Kecil sekali suaranya, tidak kedengaran. Eric Ling sengaja berkata dengan nyaring. Ayah. Anaye berteriak, dia menghentakkan kaki lalu pergi dengan marah. Eric Ling tertawa. Bloody Mary mendesah, Tuan, untuk apa Anda mengusik gadis kecil begini? Mengundang dendam orang-orang seperti ini, pasti akan ada banyak masalah. Benar yang Bloody Mary katakan. Siapa ayah dari Anaye? Charles Ye, Raja Zonghai. Kamu malah menyuruh Anaye memanggilmu ayah. Serta di depan banyak orang. Bukankah ini adalah tamparan di muka Charles Ye? Bisakah Charles Ye mengampuni kamu? Tidak bisa. Mereka pasti akan mencari masalah. Eric Ling berkata, bagus itu masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak pula kesempatan. Bloody Mary tidak berkata apa-apa lagi. Pertarungan masih terus berlangsung di gelanggang sekitar. Eric Ling merasa bosan, dia berjalan mengitari alun-alun Bagua sebanyak beberapa putaran. Awalnya dia ingin melihat penampilan dari jenius lainnya, namun Eric Ling kecewa. Dia tidak menemukan orang yang menakjubkan. Bloody Mary, para jenius yang Anaye katakan sebelumnya itu, apakah mereka sudah datang? Eric Ling bertanya. Bloody Mary berkata, sepertinya tidak. Ferrie, Tommy Lee dan Laura Gong bukanlah orang biasa. Mereka adalah orang yang bersinar terang, jika mereka muncul, pasti akan timbulkan kehebohan. Tetapi sekarang, suasananya juga biasa-biasa saja. Eric Ling merasa kecewa sekali. Alun-alun Bagua yang amat besar, terbagi menjadi 64 bagian kecil, dapat menampung 64 regu pertandingan di saat bersamaan. Jumlah peserta pertarungan totalnya 512 orang, dibagi ke dalam 256 regu. Setiap gelanggang digilir dengan 4 kali pertandingan, barulah pertarungan babak pertama berakhir, muncullah 256 pemenangnya. Sekitar 1 jam kemudian, hasil pertarungan sudah keluar. Eric Ling tepat berada di daftar. Cabut undi babak kedua. Pertandingan berlangsung dengan sangat cepat. Di arena terdapat dokter profesional. Jika ada yang terluka berat di gelanggang sehingga tidak bisa mengikuti pertandingan berikutnya, maka akan dianggap sebagai menyerah. Melindungi diri dengan baik, juga adalah bagian penting dari pertarungan. Eric Ling masuk ke babak 16 besar. Saat ini, hari sudah malam. Pertandingan ditunda sampai besok, para peserta pun beristirahat. Semua orang pulang ke tempatnya masing-masing. Sebagian orang dari keluarga kelas atas, boleh menetap di kuil kaki gunung, sedangkan para praktisi hebat yang mengabdi pada 3 pihak kekuatan, boleh beristirahat di 3 bangunan di Gunung Gundul. Secara logika, Eric Ling datang atas undangan keluarga Qin, juga telah memasuki babak 16 besar serta adalah praktisi elit dari Akademi Charles. Harus diketahui, peserta pertandingan dari Akademi Charles yang berhasil masuk ke babak 16 besar, totalnya 3 orang, yaitu Ferrie, Anaye dan Eric Ling. Eric Ling memiliki prestasi seperti ini, seharusnya Akademi Charles mengaturkan tempat tinggal untuk Eric Ling, memperlakukan bawahan dengan santun.
Namun Wendy Xiang dan Fendi Qin sama sekali tidak memandang Eric Ling ke dalam mata. Ini sudah termasuk membalas dendam pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan umum. Eric Ling hanya bisa membawa Bloody Mary menuruni gunung. Tuan Ling, mohon tunggu. Terdengar sebuah suara. Seorang gadis cantik berpakaian putih berjalan kemari. Eric Ling pun melirik postur badan gadis ini yang menawan. Gadis cantik, ada masalah apa? Gadis berkata, Tuan, saya telah menyiapkan kamar eksklusif untukmu. Silakan beristirahat di sana. Eric Ling merenung sesaat. Gaya penampilan gadis ini sangat berbeda dengan Akademi Charles. Gaun panjang yang gadis ini kenakan adalah pakaian Han kuno, oleh karena itu, gadis ini pasti bukan orang dari Akademi Charles. Selain itu, Wendy Xiang dan Fendi Qin sama sekali tidak memandang dia, ingin sekali mencincang dia, bagaimana mungkin mereka menyuruh orang menyiapkan kamar untuk dia. Kalau begitu, hanya tersisa Akademi Tinju dan Akademi Bumi Raya. Sebelumnya, Nenek Si mewakili Akademi Tinju datang untuk menarik Eric Ling bergabung, tetapi Eric Ling tidak memberi jawaban, sama saja dengan penolakan. Gadis ini, kemungkinan besar adalah perwakilan dari Akademi Bumi Raya. Tuan, kamu adalah Michael Beitang kan? Eric Ling berterus terang. Gadis itu terkejut. Orang ini pintar sekali. Satu tatapan saja sudah bisa langsung mengetahui identitasnya. Tidak hanya menebak dirinya adalah orang dari Akademi Bumi Raya, bahkan bisa menebak siapa tuan darinya. Kepintarannya sungguh mengerikan. Sebenarnya sangat sederhana. Karena Eric Ling bisa menafsirkan bahwa gadis ini adalah perwakilan dari Akademi Bumi Raya, maka orang yang mengundangnya hanya mungkin adalah Michael Beitang. Laura Gong angkuh sombong, merupakan jenius muda dan putri mulia. Laura Gong tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Iya, gadis itu juga tidak menyembunyikan apa-apa. Kalau begitu ayo, kebetulan aku juga tidak ingin turun. Eric Ling mengikuti gadis itu. Gadis itu membawa Eric Ling memasuki bangunan Akademi Bumi Raya, di dalamnya sudah diaturkan satu kamar eksklusif untuk Eric Ling. Jika tuan membutuhkan, silakan katakan. Saya berada tak jauh di luar pintu. Gadis itu pergi dengan tahu diri. Bloody Mary berkata, kali ini Akademi Charles bahkan tidak mengaturkan kamar untuk tuan, keterlaluan sekali. Eric Ling berkata, sudah diduga. Fendi Qin dan Wendy Xiang angkuh dan sombong, mengira aku hanyalah sampah yang terkenal dengan hidup berparasit, tidak layak tampil di muka. Dalam tulang mereka pun memandang hina padaku. Bloody Mary berkata, pada akhirnya mereka akan sadar, itu adalah kerugian mereka yang amat besar. Keesokan harinya, 4 juri mengumumkan bahwa pertandingan dilanjutkan. Eric Ling masuk ke babak 8 besar. Hanya dengan satu tinjuan. Dari awal Eric Ling hanya mengeluarkan satu tinjuan dalam setiap kali giliran tarung. Tetapi semua lawannya terbang keluar, entah muntah darah, entah pingsan. 8 besar pun sudah dihasilkan. 8 praktisi muda menaiki gelanggang, menikmati pujian dan tepuk tangan dari orang di sekitar. Eric Ling berdiri dengan tangan di dalam saku, berekspresi datar. Terhadap hasil ini, Eric Ling sama sekali tidak terkejut. Namun sewaktu-waktu dia menatap Laura Gong. Gaun panjang ungu itu sungguh menawan, raut wajahnya indah tiada dua. Semakin dilihat semakin terasa cantik. Ferry Ye, Laura Gong, Tommy Lee, Eric Ling, Gibran Hua, dan 3 orang lainnya. Sangat disayangkan, Anaye berhenti di babak 16 besar. Guru Perin bangkit berdiri, selamat untuk kalian, berhasil menjadi 8 besar dari pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah kali ini. Menurut kesepakatan, kalian berdelapan dapat berguru di bawah 3 pihak kekuatan yang manapun. Jika kalian sudah punya tujuan yang diminati, boleh berguru sekarang. Tentu saja, kalian juga boleh memilih untuk lanjut dalam pertandingan berikutnya. Perkataan ini sedikit munafik. Dalam 8 orang ini, ada 4 orang yang merupakan orang dari 3 pihak kekuatan, perlukah mereka berguru lagi? Tetapi praktisi bebas seperti Eric Ling, tetap sangat memandang berat akan kesempatan ini. Fendi Qin berkata, Eric Ling,
Sekarang kamu sudah berhasil masuk ke babak 8 besar. Berdasarkan kesepakatan, kamu boleh berguru di Akademi Charles kami. Namun dalam hati Vendikin sangat kesal. Seekor semut kecil, bahkan juga bisa masuk ke babak 8 besar. Kenapa Eric Ling begitu beruntung? Benar, sampai sekarang Vendikin juga merasa Eric Ling hanya sekedar beruntung. Lagi pula, Eric Ling juga layak masuk ke babak 8 besar. Namun ada banyak orang di sini, Vendikin juga tidak bisa berkata dengan terlalu buruk. Tidak perlu. Aku lanjut bertanding. Eric Ling menolak. Vendikin berkata dengan dingin, Eric Ling, kamu pikirkan dengan baik, siapapun yang kamu hadapi berikutnya, adalah orang yang tak akan kamu menangi, serta mungkin ada ancaman jiwa. Jika kamu menyerah sekarang, masih ada kesempatan untuk berguru di Akademi Charles kami, bahkan aku juga mungkin akan menerima kamu sebagai muridku. Jika kamu kalah setelah ini, nilaimu tidak lagi sebesar itu. Apakah kamu tuli? Kataku, aku mau lanjut bertanding. Eric Ling sama sekali tidak melihat Vendikin. Baik, kamu sendiri yang mau cari mati, terserah kamu saja. Akademi Charles kami, sudah cukup berbaik budi padamu. Vendikin tidak lupa berlagak tegak berwibawa. Guru Perrin berkata, baik, karena 8 besar semuanya mau lanjut bertanding, silakan cabut undi. Cabut undi pun dimulai. Lawan yang Eric Ling dapatkan adalah Gibran Hua. Siapa itu Gibran Hua? Itu adalah murid dari Guru Perrin. Memiliki tingkatan tenaga luar level puncak, salah satu kandidat pemenang yang didukung oleh dunia luar. Eric Ling naik ke gelanggang dan menatap pemuda di depannya. Gibran Hua mengayun ke mucing pendeta dan berkata dengan angkuh, bocah, di umur 3 tahun aku sudah mulai berlatih ilmu bela diri, di usia 18 tahun sudah berada di tingkatan tenaga luar level puncak. Sebelum umur 30 tahun, aku pasti akan menjadi master seni bela diri. Aku ini bijaksana dan menganut asas kebajikan, tidak rela untuk membunuh. Kamu menyerah saja, aku tidak akan melukai kamu. Dengan begini juga sudah mempertahankan muka kamu. Maksudmu, berikutnya bukan bertanding denganku, melainkan bunuh aku. Eric Ling bertampang mengusik, sama sekali tidak gugup. Benar, babak 8 besar, semuanya orang unggul. Setiap pertarungan yang akan aku alami berikutnya, bagiku adalah pertarungan hidup dan mati. Gibran Hua sangat angkuh. Sudah selesai basa-basi, ayo mulai saja. Eric Ling mengangkat tangan kanan, jika kamu mampu menahan satu tinjuanku, kepalaku ini, silakan kamu ambil. Lancang. Belum selesai bicara, Gibran Hua sudah merasakan datangnya ancaman yang amat besar. Tinjuan Eric Ling sudah melesat kemari seperti anak panah yang ditembakkan. Secara refleks Gibran Hua ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menghadapinya. Setelah direnungkan, Gibran Hua memutuskan untuk menangkal. Dia percaya dengan latihannya selama bertahun-tahun ini, menangkal satu tinjuan Eric Ling sama sekali bukan masalah. Pada saatnya nanti, lihat apakah Eric Ling berani menepati janji, menyerahkan kepalanya sendiri. Gibran Hua berpikir terlalu banyak. Saat tinjuan Eric Ling mendarat, dia merasa yang dia hadapi adalah sebuah gunung besar, adalah seorang iblis. Kekuatan tinjuan menderu, menghancurkan segalanya. Pum! Gibran Hua terbang keluar dan muntah darah, lalu pingsan seketika. Semuanya hening. Guru Perrin bangkit berdiri, ini, bagaimana mungkin? Gibran Hua adalah jenius binaan kuil Gunung Timah kami, orang yang akan menjadi pemenang. Bagaimana mungkin dia pingsan karena satu tinjuan saja? Vendikin, Wendy Xiang, Michael Beitang dan Linton Xiao pun terbengong. Ini sungguh mencengangkan sekali. Terutama Vendikin dan Wendy Xiang, mereka saling bertatapan, ekspresinya kompleks. Segera, 4 besar sudah dihasilkan. Ferry Ye, Laura Gong, Eric Ling, dan Tommy Lee. Setelah lama kemudian barulah Guru Perrin sadar kembali, dia teringat bahwa dia adalah seorang juri. Selamat untuk kalian, berhasil menjadi 4 besar. Kalian pun boleh berguru,
kelak menjadi praktisi hebat di dunia ilmu bela diri kota Zhonghai. Kalian boleh memilih untuk berhenti di sini, mempertahankan nama kemenangan kalian. Kalian juga boleh memilih untuk lanjut bertanding, memperebutkan pemenangnya, melihat jurus rahasia ilmu bela diri Guru Zaini. Aku lanjut. Mereka berempat berkata serentak. Perrin berkata, bagus, bagus sekali. Kalau begitu marilah cabut undi. Hari ini adalah babak penyisihan terakhir, dan besok adalah pertarungan untuk menentukan sang pemenang. Pada saatnya nanti, ketua dari 3 pihak kekuatan akan hadir, memantau pertarungan kalian dan menjadi juri. Beberapa guru mengantarkan bola, bersiap untuk cabut undi. Eric Ling tidak mengambil bola, tunggu dulu. Fendi Qin tertawa, bocah, akhirnya kamu tahu kamu tidak layak masuk ke babak 2 besar, mau menyerah. Eric Ling menatap Fendi Qin, kepala keluarga Qin, kamu jangan bangga terlalu awal, dengarkan aku dulu. Dari awal sejak aku menerima undanganmu, aku sudah tahu akan jebakanmu. Aku tahu kamu ingin memanfaatkan pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah untuk membunuhku. Mengatur Harrison Qin berduel denganku di babak pertama, adalah ingin meminjam tangan Harrison Qin untuk membunuhku. Tetapi rencanamu gagal. Beberapa babak berikutnya, lawan yang kamu aturkan untukku adalah orang yang sangat kejam bengis. Kamu pun gagal lagi. Karena kamu begitu ingin membunuhku, maka aku langsung saja, daripada membuang-buang waktu. Eric Ling menatap Perrin, Guru Perrin, berdasarkan aturan pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah, setelah masuk ke babak 4 besar, peserta dapat memilih lawannya sendiri, asalkan kedua belah pihak setuju, benar bukan? Perrin berkata, benar. Fendi Qin, kamu ingin memberesi aku. Kartu andalan di tanganmu tak lain dan tak bukan adalah orang nomor 1 di generasi muda Akademi Charles, Ferrier. Kamu yakin bahwa dia pasti bisa membunuhku? Kalau begitu, kabulkan kamu saja. Eric Ling mengangkat tangan menunjuk Ferrier, lawan berikutnya, aku pilih Ferrier. Ferrier, beranikah kamu terima tantangan? Ferrier, beranikah kamu terima tantangan? Eric Ling mengulangi lagi, menggemparkan seluruh arena. Laura Gong, Tommy Lee dan Ferrier menoleh pada Eric Ling, dalam tatapan mereka penuh dengan rasa kaget. Mereka bukannya kaget akan Eric Ling sendiri yang memilih lawannya. Sebenarnya sampai ke babak 4 besar, siapa yang bukan praktisi handal? Tidak ada satupun orang lembek. Tidak peduli siapa yang terpilih dalam cabut undi berikutnya, itu semua adalah pertarungan sengit. Jika punya ambisi untuk menjadi pemenang, maka tidak boleh lengah terhadap lawan yang terpilih, melainkan harus punya keyakinan untuk memenangi semua lawannya. Orang yang memenangi semua lawannya, barulah sang raja. Yang membuat mereka kaget adalah, pilihan Eric Ling ini jelas adalah menentang Akademi Charles. Eric Ling datang menghadiri pertarungan atas undangan keluarga Qin, juga termasuk orang dari Akademi Charles. Dalam babak 4 besar sekarang, ada 2 orang yang merupakan murid dari Akademi Charles. Bagi Akademi Charles, betapa besarnya kehormatan ini. 2 orang ini, paling baik jangan bertemu di babak semifinal. Dengan demikian, pasti ada 1 orang dari Akademi Charles yang akan masuk ke babak final dan memperebutkan pemenangnya. Sekarang, Eric Ling sendiri telah memusnahkan kemungkinan ini. Konflik internal seperti ini, bukankah mencengangkan? Ferrier tidak menjawab, melainkan menoleh pada Fendi Qin dan Wendy Xiang. Terkait kepentingan umum Akademi Charles, dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Wendy Xiang menatap Fendi Qin, saudara Fendi, menurutmu apakah Ferrier boleh setujui? Fendi Qin berkata, karena Eric Ling tidak menghiraukan kepentingan umum Akademi Charles kita, bersikeras ingin membuat konflik internal di saat ini, serta mengabaikan kebaikan budi Akademi Charles kita padanya, maka Akademi Charles kita juga tidak perlu bersikap sungkan lagi. Ferrier, kamu setujui saja. Biar dia paham, harga seperti apa yang harus dibayar atas melawan Akademi Charles kita. Ferrier mengangguk, lalu dia menatap Eric Ling dengan dingin, seperti sedang melihat orang mati. Baik, aku setujui kamu.
Dengan persetujuan Ferrier, berarti Laura Gong dan Tommy Lee harus berduel di babak semifinal. Apakah mereka takut? Tidak. Sebaliknya, mereka sangat bergairah. Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju sudah bertarung selama bertahun-tahun, jumlah menang dan kalah pun sama banyak. Tommy Lee dan Laura Gong sudah lama ingin berduel. Terhadap hasil ini, mereka sangat senang hati, bahkan dalam hati juga berterima kasih pada Eric Ling. Eric Ling tersenyum, "Baik, bersiaplah untuk naik. Aku tunggu kamu di gelanggang, antar kamu ke pintu maut." Ferrier berkata dengan dingin, lalu dia pergi ke alun-alun Bagua. Eric Ling berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia berhenti dan menoleh pada Vendikin, menampakkan senyuman licik. "Vendikin, tahukah kamu kenapa aku memilih seperti ini?" "Kenapa?" Vendikin sangat senang, karena dia percaya akan segera melihat adegan di mana Eric Ling mati di atas gelanggang. Eric Ling berkata, "Hal yang ingin kamu lakukan, akan aku gagalkan. Kamu menggunakan wibawa Akademi Charles untuk menekan aku, dan balas dendam padaku, ini tidak ada apa-apanya. Tetapi kamu ingat, menjadi lawanku, adalah hal yang sangat mengerikan. Akademi Charles kalian menaruh semua harapan pada Ferrier, menantikan Ferrier menjadi sang pemenang, lalu meninggikan wibawa Akademi Charles, bahkan bisa membantu Ferrier menjadi master seni bela diri. Tetapi aku justru mau menghentikannya. Karena, kalian orang dari Akademi Charles, tidak layak menjadi pemenang. Dia Ferrier, tidak layak." Eric Ling pergi setelah meninggalkan perkataan yang gagah ini. "Hahaha, bocah memang lugu bodoh." Vendikin tertawa terbahak-bahak, "Tunggu kamu mati di atas gelanggang, aku lihat kamu masih bisa tertawa atau tidak." Peserta babak 4 besar, berdiri di sisi kiri dan kanan alun-alun Bagua setelah memasuki arena. Juri di kedua arena pun memberi aba-aba. Pertandingan semifinal dimulai. 5-600 orang berkerumun di sekitar. Para praktisi yang kalah di babak sebelumnya, tentu juga tinggal untuk menyaksikan. Hal yang begitu spektakuler, tidak ada orang yang ingin melewatkannya. Wendy Xiang berkata, "Saudara Fendi tidak perlu khawatir, meski Ferrier bukan murid inti dari guru, tetapi dia juga adalah jenius yang dibina dengan seluruh sumber daya keluarga Ye dan Akademi Charles. Dia juga pernah mendapatkan beberapa kali pengajaran dari guru. Meski Ferrier masih muda, tetapi kekuatannya sudah jauh melampaui kita di masa muda. Eric Ling, hanya rakyat jelata saja, tidak mungkin adalah lawannya Ferrier." Vendikin juga penuh keyakinan terhadap Ferrier, lebih penting lagi, Ferrier sangat angkuh. Dulu saudara Wendy ingin menjadikan dia sebagai murid, tetapi dia tolak. Jenius yang begitu angkuh, sekarang ditantang Eric Ling terang-terangan, akhiran Eric Ling berikutnya tentu tidak perlu disebut lagi. Mereka berdua saling menyahut, sungguh asyiknya. Vendikin, Wendy Xiang, kalian bahkan begitu kikir terhadap anggota akademi sendiri. Sungguh membuka wawasan mata. Yang berbicara adalah Michael Beitang. Kemarin malam, dialah yang menyiapkan kamar eksklusif untuk Eric Ling. Ini menyatakan bahwa Eric Ling bersedia menjalin hubungan baik dengan Akademi Bumi Raya. Vendikin berkata, "Terhadap orang yang akan mati, aku kikir sedikit juga tidak ada apa-apanya." Michael Beitang tertawa, "Jika masalah tidak seperti yang perkiraan kalian, tidak tahu apakah kalian masih bisa tertawa." "Perkiraan." Vendikin berkata, "Saudara Michael sudah lama duduk di atas, tidak begitu paham dengan masalah di kalangan masyarakat. Ini bukan perkiraan, melainkan fakta yang akan terjadi. Ferrier merupakan jenius hebat binaan Akademi Charles kami. Sinarnya, tak terhalangi." Michael Beitang tidak berkata apa-apa, dia mendongak menatap gelanggang di depan sana. Laura Gong dan Tommy Lee sedang bertarung. Para juri melihatnya dengan tatapan panas membara. Entah Laura Gong atau Tommy Lee, penampilan mereka sangat mencolok mata. Setiap jurusnya memiliki aura sang master ilmu bela diri, tidak heran adalah praktisi handal binaan Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju. Sebaliknya,
Eric Ling dan Ferry Ye masih saling bertatapan, belum beraksi. Ferry Ye mengucapkan perkataan yang sama dengan Gibran Hua, Eric Ling, jika kamu bersujud dan menyerah, aku bisa biarkan kamu mati dengan lebih baik. Sangat congkak, Eric Ling mendesah, aduh, Tuan Ye punya budi besar padaku, aku benar-benar tidak ingin bertentangan dengan Tuan Ye. Mengapa tiba-tiba kamu menjadi kacung Fendikin? Fendikin sendiri juga hanya seekor anjing dari Tuan Ye, kamu tidak perlu membela dia. Eric Ling menghampiri Ferry Ye. Eric Ling berjalan dengan sangat pelan, dalam tatapannya penuh dengan rasa iba. Jangan banyak omong kosong, turunlah ke neraka. Tiba-tiba Ferry Ye beraksi. Ferry Ye seperti seekor binatang buas, dia bergumam dalam setiap kali beraksi. Sapuan di dalam. Sapuannya membentang, dapat mematahkan besi dan baja. Teratai di luar. Kedua tangannya membuka ke atas, dapat menahan ribuan kilogram. Atas bawah beruntun. Dua gunung menggelegar. Kaki dan tangan menyerang serentak, dua tangannya menepuk jambang. Serang beralih ke pertahanan, menoleh menatap bulan. Ferry Ye melompat ke tengah udara, lalu berbalik badan melontarkan tinjuan. Rangkaian jurus yang sempurna, meledak seketika, kekuatannya mencengangkan. Ini adalah esensi dari tinju Neijia, praktisi handal manapun yang menghadapi rangkaian jurus seperti ini, tidak mati juga akan lumpuh. Selama bertahun-tahun ini, Ferry Ye sangat berkeyakinan pada jurusnya sendiri. Akan tetapi, kali ini dia salah. Serangkaian jurus itu bahkan tidak mengenai bulu kaki Eric Ling. Eric Ling seperti bola pantul yang memantul ke kiri dan ke kanan. Dari awal Eric Ling tidak menghentikan langkah, tetap berjalan maju. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Pemuda itu mengangkat tangan kanan dan mencengkeram di tengah udara, seolah-olah menangkap angin. Lalu dia melontarkan serangan telapak. Kekuatan ribuan kilogram langsung menekan dari atas. Gerakan yang ringan, seperti gunung berat menekan. Ferry Ye langsung berlutut ke bawah. Lututnya menghancurkan permukaan lantai juga menghancurkan lututnya. Bahunya yang menanggung kekuatan telapak, bahkan tulang belikatnya juga patah. Ini, bagaimana mungkin? Ferry Ye sungguh tidak percaya, seperti melihat penampakan. Apakah telapak ini hanya seberat ribuan kilogram? Jurus telapak ini langsung menghancurkan segalanya. Kamu mengaku sudah menguasai esensi dari tinju Neijia. Kalau begitu kamu lihatlah tinju Neijia aku. Eric Ling mengepalkan tangan, badannya mencondong ke belakang, seperti busur yang ditarik penuh. Spear to Fist. Tinju exploding. Tinjuannya meluncur. Bagai anak panah yang diluncurkan, bagai peluru yang ditembakkan. Tinjuan itu menghantam dada Ferry Ye. Permukaan tanah bergoyang. Ferry Ye terbang mundur. Badannya terseret di permukaan tanah sejauh ratusan meter, lalu terpental ke atas dan jatuh di atas panggung tinggi seperti seekor babi mati. Jatuh di bawah kaki Fendikin. Badan Ferry Ye berlumuran darah, darahnya terciprat, gemetaran tak terkendali di bawah kaki Fendikin. Lalu dia pingsan tak sadarkan diri. Hening, sunyi senyap, semuanya diam tak bersuara. Bahkan Laura Gong dan Tommy Lee yang sedang bertarung sengit juga berhenti serentak, menatap semua ini dengan kaget. Satu telapak melumpuhkan Ferry Ye, satu tinjuan menerbangkan Ferry Ye sejauh ratusan meter. Betapa menakutkannya kekuatan ini. Meski pakar teknik crossing seperti Tommy Lee, juga terbengong karena tinjuan Eric Ling. Tommy Lee sedang merenung, jika dia adalah Ferry Ye, bisakah dia menangkal tinjuan Eric Ling yang menggemparkan ini? Tidak ada keyakinan. Pemuda ini sungguh mengerikan. Tidak menunggu juri arena mengumumkan kemenangan, Eric Ling sudah menuruni gelanggang. Dia membawa Bloody Mary pergi dari kerumunan orang, berjalan menuju bangunan Akademi Bumi Raya. Dari awal sampai akhir, Eric Ling tidak mengatakan apa-apa. Sampai bayangan punggung Eric Ling sepenuhnya menghilang dari pandangan orang-orang, barulah semua orang sadar kembali. Astaga, itu Ferry Ye. Jenius nomor 1 yang dibina dengan semua sumber daya Akademi Charles, masa depannya Akademi Charles.
Digilas begitu saja. Bukan hanya digilas, ini secuil. Sama sekali bukan di level yang sama. Luar biasa, pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah ini akan menghasilkan satu monster. Barulah terdengar suara juri arena, gelanggang nomor 2, Eric Ling menang, masuk ke babak final, bisa mengikuti pertandingan penentuan pemenang di hari esok. Fendi Qin terhuyung dan hampir jatuh. Ayah, Aaron Qin maju memapahnya. Ini tidak masuk akal, kekuatan bocah ini, bagaimana mungkin sampai sekuat itu? Fendi Qin merasa sekujur tubuhnya dingin. Meski dia yang turun tangan, takutnya juga sangat sulit untuk melakukan sampai seperti itu kan. Hari sudah malam, bulan tinggi di langit. Babak semifinal sudah membuahkan hasil. Tommy Lee dan Laura Gong bertarung sengit selama 2 jam. Pada akhirnya Tommy Lee yang dijuluki berbadan baja besi tak pernah terluka pun kalah. Laura Gong masuk ke babak final. Namun orang-orang yang bergairah seperti telah melupakan pertarungan Laura Gong dengan Tommy Lee. Hanya ada satu pusat perbincangan orang-orang, yaitu Eric Ling. Sinarnya sungguh cerah benderang. Di dalam bangunan Akademi Charles, lampu masih menyala di larut malam. Para petinggi berkumpul dalam sebuah kamar, ekspresi dari setiap orang tidak begitu enak dipandang. Paman Fendi Qin, kamu tidak seharusnya begitu kikir terhadap Eric Ling. Dari awal sudah tidak seharusnya begitu. Ana Ye menyalahkan, demi membalas dendam keponakanmu Jordi Qin, kamu membuat Akademi Charles kita kehilangan seorang jenius hebat. Wendy Xiang berkata, Ana, terlalu awal kamu katakan ini. Ferry Ye mungkin hanya lengah, jika dari awal Ferry Ye menganggap Eric Ling sebagai lawan, mungkin akhirannya tidak akan seperti ini. Hani Qin berkata, benar. Eric Ling hanya mengambil kesempatan di dalam kesempitan saja. Sebelumnya dia bersembunyi dengan dalam sekali, sengaja mengelabui Ferry Ye, barulah dia mendapat kesempatan. Besok dia akan bertarung dengan Laura Gong, belum tentu dia bisa menang. Aku tidak tahu kenapa kalian bersikeras melawan Eric Ling, tetapi aku merasa dia sangat bagus. Ana Ye berkata, besok pagi, ayah akan datang. Nanti kalian sendiri saja yang bicarakan pada ayah. Ana Ye pergi. Mungkin tidak ingin berbincang bersama mereka lagi. Wendy Xiang menarik napas dalam-dalam. Tekanannya sangat besar. Kali ini Akademi Charles mengikuti pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah, dialah yang memimpin. Awalnya Eric Ling adalah orang dari Akademi Charles, awalnya kehormatan ini adalah milik Akademi Charles. Namun dihancurkan sendiri oleh Wendy Xiang. Dosa atas mengakibatkan Akademi Charles rugi besar, harus diberi hukuman. Fendi Qin berkata, Saudara Wendy, jangan merasa tertekan. Besok Eric Ling pasti tidak mungkin menjadi pemenang. Asalkan dia kalah di tangan Laura Gong, maka kita juga tidak termasuk lalai. Wendy Xiang berkata, sejujurnya, aku lebih merasa Laura Gong bukan lawannya Eric Ling. Fendi Qin berkata, aku punya cara. Masalah berikutnya, serahkan padaku. Besok pasti Eric Ling akan mati di gelanggang. Wendy Xiang berkata, baik. Fendi Qin berkata, pada akhirnya Eric Ling akan paham, dia tidak layak untuk menjadi pemenang, terlebih lagi tidak layak untuk melihat jurus rahasia ilmu bela diri Guru Zaini. Dia ingin menjadi master seni bela diri. Jangan harap, di dalam bangunan Akademi Tinju. Api lilin meliuk-liuk di dalam kamar. Tommy, kamu jangan punya tekanan batin. Kekuatan Laura Gong memang berada di atas kamu, 64 jurus Gong yang dia latih, langka di dunia. Linton Xiao menghiburnya. Kalah ya kalah, paman guru tidak perlu hibur aku. Aku sendiri yang payah. Tommy Lee mengaku dengan lapang dada, tetapi sayangnya, aku kehilangan kesempatan untuk melihat jurus rahasia ilmu bela diri Guru Zaini. Ini adalah jalan yang harus dilalui untuk menjadi master di kota Zonghai. Linton Xiao berkata, memang benar. Dari dulu sampai sekarang, master seni bela diri yang tercipta di kota Zonghai, harus melihat jurus rahasia ilmu bela diri dari Guru Zaini terlebih dahulu sebelum menjadi seorang master. Tommy Lee bertanya, Paman Guru, ada satu hal, aku sangat tidak mengerti.
Linton Xiao berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Hal ini, aku juga tidak mengerti. Kenapa master seni bela diri yang tercipta di kota Zonghai dari dulu hingga sekarang, semuanya harus melihat jurus rahasia ilmu bela diri Guru Zaini. Tidak melihat jurus rahasia ilmu bela diri Guru Zaini, apakah tidak bisa menjadi master seni bela diri? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, benar begitu. Tommy Lee berkata, jurus rahasia ilmu bela diri Guru Zaini, sebenarnya apa? Linton Xiao berkata, aku juga tidak tahu. Melihat jurus rahasia belum tentu bisa menjadi master seni bela diri, tetapi jika tidak melihat jurus rahasia, pasti tidak dapat menjadi master seni bela diri. Kalian terlalu naif. Master seni bela diri, tidaklah begitu sederhana. Terdengar sebuah suara yang dingin. Ketua Tommy Lee dan Linton Xiao berdiri serentak dan memberi hormat. Ketua Akademi Tinju, Wisnu Xiao. Pakar dalam dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Omong-omong, dia juga termasuk adalah abang seperguruan Charles Ye. Pada umumnya, Wisnu Xiao tidak akan menampakkan diri, meski ajang pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah, dia juga tidak akan menampakkan diri. Namun pertarungan penentuan pemenang di hari esok, berkaitan dengan jurus rahasia ilmu bela diri Guru Zaini. Dia pun datang. Maaf, saya mengecewakan ketua. Tommy Lee membungkuk hormat, mohon ketua hukum. Wisnu Xiao berkata, benar kata Linton. Kamu tidak salah, kalah di tangan Laura Gong si wanita ini, kamu tidak salah. Dalam hati Tommy Lee sangat terharu, saya Tommy, kedepannya akan mengabdikan diri pada Akademi Tinju. Linton Xiao berkata, Ketua, pertandingan penentuan pemenang besok, tidak ada peserta dari Akademi Tinju kita, sebenarnya ketua tidak perlu datang. Wisnu Xiao berkata, tidak apa-apa, sudah lama sekali aku tidak melihat kepala kuil Gunung Timah, besok kebetulan bisa ditemui. Lagi pula, aku juga ingin melihat penampilan Eric Ling itu, akan seberapa menakjubkannya. Di dalam bangunan Akademi Bumi Raya, Eric Ling duduk di samping lilin sambil membaca buku. Bloody Mary membantu Eric Ling menjaga api di samping. Tuan, hari ini penampilan Tuan sungguh menakjubkan. Sekarang, takutnya tiga pihak kekuatan sudah tidak bisa berdiam diri lagi. Eric Ling membalikkan satu halaman, tidak berbicara. Bloody Mary berkata, tadi Tommy Lee datang mencari Anda, saya bilang Anda sudah istirahat. Eric Ling membalikkan satu halaman lagi, tetap tidak berbicara. Bloody Mary berkata, setelah ini, takutnya Michael Beitang akan datang. Temui atau tidak, barulah Eric Ling berkata, jika yang datang hanya Michael Beitang, kamu bilang saja aku sudah istirahat. Tepat saat itu, Michael Beitang berjalan masuk, diikuti oleh Laura Gong, serta seseorang yang berpakaian warna hitam dan memakai caping penutup wajah. Bloody Mary berkata, Tuan Beitang, Tuan Ling hendak istirahat. Orang berpakaian hitam melepaskan caping, menampakkan wajahnya yang amat jelek. Aku adalah ketua dari Akademi Bumi Raya, Rafael Gong. Bloody Mary, seduh teh. Eric Ling meletakkan buku dan tersenyum pada Rafael Gong, Ketua Gong, salam kenal. Jika yang datang hanya Michael Beitang, Eric Ling tentu tidak tertarik untuk menemuinya. Itu juga mencerminkan Akademi Bumi Raya tidak punya ketulusan. Sebelumnya Akademi Tinju ingin menarik dia bergabung, tetapi hanya mengutus Nenek Si untuk membahasnya. Kedudukan Nenek Si terlalu rendah, juga menunjukkan Akademi Tinju tidak memiliki ketulusan. Bagaimana mungkin Eric Ling akan bahas dengan Nenek Si? Kali ini Ketua Akademi Bumi Raya yang datang sendiri, penuh dengan ketulusan, barulah Eric Ling bersedia untuk membahasnya.